masih dibutuhkan bulan Syawal ini, dan pada malam hari ini pembukaan yang mana rutinan biasa setiap malam Jumat awal bulan, rotiblah kepada rotibul hadad dan kajian fikih yang mana dipimpin oleh Al-Habib Abdul Rahman bin Taufiq bin Sahab beserta Habib Farhan Abdul Hamid dan jajarannya. Pada kesempatan pada malam hari ini, anak sebagai pembukaan acara, marilah kita bersama-sama untuk membaca Rotibul Hadad, yang mana setiap bulannya tadi kita membaca rutinan ini. Adapun kami dari Mushola Nurul Hidayah, apabila kami ada salah-salah dalam penyambutan Habib, dan seperti inilah kampung kami, kampung yang mana masih awal di dalam ilmu, masih awal di dalam bab akhlak maupun adab maupun hadis, dan kami juga masih ingin belajar walaupun sedikit demi sedikit. Dan tak lupa pula kita surahkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Maha Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurahkan dari sahabat, kerabat, hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini pimpinan kita, guru besar kita, guru mulia Al-Habib Abdul Rahman bin Taufiq bin Sahab, yang mana beliau masih dalam perjalanan dakwah di Pasuruan menuju ke Palembang, dan tidak bisa hadir untuk memenuhi rutinan kita, dan digantikan oleh guru kita Al-Habib Hafiz bin Husin Adidrus dari Pasuruan. Beliau dari Pasuruan atau pimpinan dari Pondok Pesantren Sunnah Salafiyah Habib Taufik Asgar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pembukaan. Kita buka dengan Al-Fatihah dipimpin oleh Habib Hafiz bin Adidrus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ala niyatis sahaba. Amin. Amin. في كل أمور دينية ودنيوية وأخروية مع تمام العناية والحماية وتمام النعمة والسلامة من كل أذية من جميع الشرور والحفظ والعافية والبلاغة والإيمان صاحب رتب الإرشاد وغير البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهدى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة والرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita bersama-sama membaca Rotibul Hadad karena Habib Abdullah Al-Hadad, semoga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardha wa la ya'uduhu والله على كل شيء
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعصية الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعصية الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعصية الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام اسمع على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اشفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اشفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اشفي شر الظالمين. حسب الله مع المسلمين شرف الله سر العظيم. حسب الله مع المسلمين شرف الله سر العظيم. حسب الله مع المسلمين شرف الله سر العظيم. يا علي يا كبير يا علي ويا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا سميع يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الحمد يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الحمد يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الحمد يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعزم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين أصحاب الأكرام وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين والنبي عندهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم واقفين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والبركة يا سيدنا حبيبنا وشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أن الله يغفرهم ويرحمهم ويؤذن درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة ويجعلنا بهم ويرزقنا محبتهم ويرزقنا مع أهلهم ويسرنا في ذراتهم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة سيدنا محمد بن علي وعلى الرسل وفروعه وجميع ساداتنا أحمد وعلى درجات في الجنة ونور ضوائعهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لجميع الصلاة المسؤولية وجميع أوليائنا تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها بارها مفاتيحها بأنظار يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضوائعهم ويعيد علينا من بركة
الصائم الراتب كل بشر ووارث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور برائحهم ويميل عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخائف الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. لنا ولكم يا حاضر بأن الله الذي قال سلمنا من رسوله على نبي الله رسولا ووالدينا ووالديكم ومشايخنا مشايخ الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويرجى السائر والغزاة المجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين بأن الله يستحقهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم بخير وعافية ويسر أمور المسلمين في شهر مبين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اهل بيته وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه المعظم وسبع المثال والقران العظيم ان تفتح لنا بكل خير وان تفضل علينا بكل خير وان تجعلنا اهل الخير وان تعاملنا يا مولانا معاملتك يا نبي اهل الخير وان تحفظنا في اجيالنا وانفسنا واولادنا واموالنا واهلنا واصحابنا واحبابنا من كل محنه وفتنه وبؤس وضيق. انك ولي كل شيء كل خير متفضل في كل خير ومعطي لكل خير يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واولادنا وشيخنا في الدين ولمن احسن الينا ولمن اوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنه ونجنا من النار. اللهم اهدنا شاننا كله. اللهم آتنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عظيم الشركين لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا ارزقنا. عليم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا ارزقنا. عليم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا ارزقنا. عليم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا ارزقنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah kita membaca ringkas Rotibul Al-Hadad. Kita ambil rotib pendek saja mungkin untuk singkat waktu. Dan sebenarnya Rotib Al-Hadad ini karangannya bukan dari Alhamdulillah Al-Hadad, melainkan dari langsung dari Nabi Muhammad SAW dan disusun langsung dari Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Semoga
semoga kita telah di hari akhirat dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan syafaat dari Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika kita membaca Rasul Al-Haddad. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk meringkas waktu ada kajian dari Habib Hafiz bin Husain Al-Idrus. Beliau pengganti guru mulia kita dan insya Allah tidak mengurangi barokahnya kita dan takzimnya kita kepada guru-guru kita, dan semoga apa yang disampaikan dari guru kita mendapat barokah manfaat untuk kita pribadi maupun untuk lainnya. Dan tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah masih bisa diberi kesempatan untuk bisa mengangkat kaki untuk mengikuti kajian ini. Dan itu saja mungkin dapat disampaikan untuk Habib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para sepuh, para pemuka masyarakat, para hadirin hadirat yang dari Al-Faqir, dari saya sendiri mungkin tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Berdirinya, duduknya Al-Faqir di hadapan antum tiada bukan ialah menggantikan guru kita, yaitu Habibana Abdurrahman bin Taufik bin Syahab, yang mana beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini karena ada udzur, karena ada halangan dakwah beliau ke tanah Jawa. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga beliau nyampe kepada kota kita yang tercinta dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di majelis Ratibul Haddad yang insyaallah Subhanahu wa taala diberkahi. Sudah lama kita tidak membuka majelis ini karena bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita membukanya kembali majelis tersebut, akan tetapi insyaallah barakah yang sebelumnya itu ada insyaallah tetap bersambung sampai detik ini, dikarenakan waktu yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai atau Rasulullah cintai adalah ketika di dalamnya tersebut dipelajari ilmu-ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita membuka kembali pengajian ini. Al-Faqir menggantikan Al-Habibana Abdurrahman Syahab untuk membahas kitab fikih. Kitab fikih adalah kitab yang membahas hukum-hukum dalam agama Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, begitu juga wudu, itu namanya fikih. Nah, alhamdulillah saya cuma menyambung apa yang diperintahkan oleh Habibana Abdurrahman untuk menjelaskan bab sholat, bab atau penjelasan yang berkaitan dengan sholat. Dalam kesempatan ini saya membahas arkan sholat, rukun-rukun yang ada pada sholat. Kita bahas dulu itu sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah daripada rukun
daripada rukun-rukunnya Islam. Arkanul Islam itu ada 5. Syahadat, bersaksi kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Melaksanakan sholat. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka kuranglah dia punya agama Islam. Dikarenakan kenapa? Sholat daripada pondasi-pondasinya agama ini. Barang siapa yang tidak ada sholat di dalam agamanya tersebut, maka kuranglah Islam di dalam agama dia. As-sholat imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka dia telah mengagungkan, dia telah mengerjakan apa yang di dalam agama tersebut. Barang siapa yang meninggalkannya sholat, maka hadawati, dia sungguh telah menghancurkan agama tersebut. Dia tidak sholat, dia telah menghancurkan agamanya dia. Kenapa? Yang mana sholat tersebut daripada tiang-tiangnya agama. Contoh kita ambil daripada bangunan, contoh aja masjid ini. Di masjid ini ada beberapa tiang dan itu diibaratkan seperti rukun-rukunnya dalam sholat. Satu aja rukun, satu aja tiang di dalam masjid ini kita hilangkan, maka tidak sempurna bangunan di dalam masjid ini. Oleh karena itu kita sempurnakan sholat kita. Alhamdulillah di sini sudah dibahas kajian fikih tersebut. Alhamdulillah kita membahas bab sholat. Arkan, baru rukun sholat, rukun-rukunnya sholat. Jadi sholat itu juga mempunyai pondasi-pondasinya sehingga sholat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-ruknu lughatan, jadi musyar aqwa. Suatu pondasi yang terkuat, yang mana kalau tidak ada pondasi tersebut, maka tidak ada sholat di dalam ibadah tersebut. Dinamakan rukun karena sesuatu itu harus di dalam sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam sholat tersebut ada apa? Ada takbiratul ihram, ada membaca Fatihah, ada ruku', ada sujud, ada i'tidal. Semua itu apa namanya? Rukun. Rukun, pondasi-pondasinya. Satu aja tidak ada di dalam sholat, gerakan-gerakan tadi atau bacaan-bacaannya tadi, maka tidak sah. Arkan sholat ada 2. Jumlahnya menurut jumhur, menurut kesepakatan ulama, yaitu 13 rukun. Ada yang mengatakan lagi 17. 17 ini dengan tumakninahnya. Nanti dijelaskan satu persatu. Aksarul arkanis shalah arba'ah. Rukun-rukun itu juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama arkanul qauliyah. Rukun yang terbentuk dalam keadaan ucapan. Rukun ucapan. Apa aja itu? Itu ada 5 bagian. Yang mana dia harus diucapkan bacaan-bacaan tersebut di dalam sholat. Jika tidak diucapkan maka tidak sah sholatnya. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Namanya itu apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbir yang dimulai ketika permulaan sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar itu apa? Hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena itu sebagian daripada rukun-rukunnya sholat. Jika meninggalkan maka tidak ada sholat di dalam sholat tersebut. Tidak dianggap sholat, maksudnya tidak sah. Yang kedua apa? Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi bacaan surat Fatihah ini termasuk rukun juga di dalam sholat. Rukun yang berbentuk ucapan, bukan berbentuk pengerjaan. Barang siapa meninggalkan Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. Yang ketiga, wa tasyahhudul akhir. Tasyahud yang berada di akhir, maksudnya di akhir rakaat. Contoh kalau misal sholat subuh, berarti di rakaat yang kedua. Kalau di sholat yang maghrib, berarti di rakaat yang ketiga. Kalau di sholat isya, berarti di rakaat yang keempat. Barang siapa yang meninggalkan tasyahud tadi, maksudnya bacaannya at-tahiyatul mubarakah shalawat thayyibatullah, maka tidak sah. Apa tadi? Tasyahudul akhir. Tasyahud yang berada di akhir sholat. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan? Lanjut. Yang keempat, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Yang keempat rukunnya yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud tersebut. Termasuk rukun yang berbentuk ucapan juga apa? Bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud tersebut. Sering kita baca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah assalamu alayka nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu hukumnya wajib. Kalau siapa yang meninggalkan sholawat tadi maka tidak sah sholatnya. Wassalam. Yang kelima yaitu ucapan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu termasuk rukun yang berbentuk ucapan. Saya ulangi, yang pertama takbiratul ihram, rukun yang berbentuk ucapan itu ada 5. Saya ulangi, yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar ketika permulaan sholat. Yang kedua bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga at-tasyahudul akhir, tahiyat akhir, tasyahud akhir. Yang keempat bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima bacaan salam. Itu yang pertama daripada rukun-rukunnya sholat. Yang kedua ada juga rukun yang berbentuk pergerakan. Itu jumlahnya ada 6. Yang pertama al-qiyam. Apa qiyam? Berdiri. Jadi berdiri itu hukumnya wajib. Dalam keadaan sholat hukumnya wajib berdiri. Tapi ada kaitannya. Kalau orang tersebut sakit, maka tidak wajib untuk berdiri. Bisa dia kalau misal mampunya duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, berarti tidur. Kalau sudah tidak mampu tidur, dia pakai hati. Kalau tak pakai hati, tidak bisa, berarti sudah meninggal. Yang kedua, ar-ruku'. Ar-ruku', apa itu ruku'? Pergerakan yang merunduk. Itu namanya ruku'. Merunduk adalah pergerakan merunduk setelah berdiri. Kan Allahu Akbar kita berdiri. Sudah baca Al-Fatihah, surat, habis itu kita merunduk. Nah itu namanya rukuk. Apa itu ukuran rukuk? Sekiranya ini punggungnya kita sejajar. Jikalau ditaruh benda di atas punggungnya kita itu tidak mungkin jatuh. Itu namanya rukuk. Dan ini hukumnya wajib. Jikalau tidak melakukan rukuk tersebut, maka tidak sah sholatnya. Yang ketiga al-i'tidal. Apa itu i'tidal? Kembalinya seseorang yang sholat ke posisi berdiri. Dia sudah berdiri,
pertama, terus dia rokok, berdiri lagi. Nah, berdiri lagi ini namanya tidak. Ini termasuk rukun yang berbentuk pekerjaan. Ya, orang yang meninggalkan ini sengaja maka tidak sah sholatnya. Yang keempat, apa? As-sujud. Setelah dia i'tidal, dia sujud. Sujud itu apa? Meletakkan anggota tubuh, masuk anggota kepalanya termasuk dahi. Ini dahi termasuk anggota yang wajib nyentuh di bumi, di tanah maksudnya. Ketika setelah i'tidal. Dan tangannya, posisi tangannya ini melentur juga di tanah. Jadi tanah itu tangan sama ini kalau bahasa Kalimantan tidak jari harus nyentuh ke bumi. Kalau tidak maka tidak sah itu sholatnya. Yang kelima, wal julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Maksudnya apa? Kan kita pertama kali setelah i'tidal sujud. Duduk. Nah, ini duduk ini, habis itu kan setelah itu kan sujud lagi. Makanya di antara dua sujud. Duduk. Nah, duduk ini juga termasuk hal yang wajib. Duduk dalam kondisi yang biasanya kalau orang duduk itu kakinya tidak dikeluarkan kalau di kaki kirinya itu. Jadi posisinya biasa. Habis itu sujud lagi. Berarti sujud 2 kali itu adalah kewajiban yang berbentuk pekerjaan di dalam sholat. Wal qu'udu fi tasyahhudil akhir. Yang terakhir, yang keenam, duduk di tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu at-tahiyatul mubarakatuh itu bukan hanya bacaannya saja yang wajib, akan tetapi duduknya juga wajib. Karena siapa meninggalkan maka tidak ada sholat di dalamnya. Yang ketiga, daripada rukun-rukunnya sholat apa? Arkan ma'nawi. Rukun yang secara maknanya saja, yaitu apa? At-tartibu. Apa itu tartib? Berurutan. Kalau berurutan itu dari niat takbiratul ihram, baca Fatihah, rukun, i'tidal, sujud, terus duduk, sujud lagi, seperti biasanya sholat. Nah, barang siapa yang misal menaruh baca Fatihahnya di dalam keadaan i'tidal atau dalam keadaan rukuk, maka tidak sah. Kalau dalam keadaan sengaja, kalau dia tidak sengaja, maka boleh juga untuk sujud sahwi. Kalau dalam bahasa fikih itu sujud sahwi. Yang terakhir daripada arkan sholat yaitu apa? Rukun yang bentuknya di dalam hati. Apa itu? An-niyah. Jadi niat itu juga termasuk rukun daripada rukunnya sholat. Apa itu niat? Niat adalah bertujunya seseorang kepada pekerjaan tersebut, tapi dibarengi dengan pekerjaannya. Contoh aja di dalam sholat ini. Kapan itu niat di dalam sholat? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar itu kita ucapkan di dalam hati, dikarenakan itu adalah rukunnya hati. Sholat misal contoh sholat zuhur, sholat fardu zuhur di dalam hati. Dia niat berbarengan dia tersebut melakukan sholat tersebut, yaitu takbiratul ihram. Jadi niat adalah rukun yang ada di dalam hati, yang mana rukun di dalam hati tersebut harus dibarengi dengan pekerjaannya. Dalam hal ini pekerjaannya itu apa? Takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar
usolli fardhu zuhri contoh, usolli fardhu zuhri contoh ya. Jadi niat itu harus dibarengi dengan pekerjaan. Anak ulangi lagi. Rukun di dalam sholat itu ada 4. Ada rukun gauli, rukun berupa pekerjaan, rukun berupa perkataan. Yang kedua, rukun berupa pekerjaan. Ada lagi rukun berupa maknanya saja. Yang keempat, rukun berupa hati, rukun yang adanya di dalam hati. Nah di sini mungkin kita ada yang belum paham dari hal ini. Kalau misalnya di antara itu sebelumnya belum tahu jangan lebih apa ke sholat yang kemarin sah apa tidak. Nah, kalau misal ada orang yang tersebut tidak paham dengan agama ini, maksudnya dia tidak ngerti dengan ajaran Islam ini, apakah sebelumnya itu dimampu dilihat kondisi daerahnya. Kalau misal kondisi daerahnya tidak banyak ulama, sudah banyak orang-orang yang alim, cari orang alim, wajib dia belajar. Ya, wajib dia belajar sama orang-orang yang alim tersebut. Harus cari orang-orang alim tersebut sehingga dia bisa sholat dengan sempurna. Dan hukumnya itu wajib belajar. Dan masalah ibadahnya apakah dia kena dosa, dia kena mampu karena dia tidak mampu itu apa? Maksudnya dia tidak kena dosa karena dia tidak tahu apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, maksudnya sudah tahu ini hukumnya wajib tapi dia tidak melaksanakan, maka hukumnya dia meninggalkan tersebut berdosa. Jadi jawabannya tidak apa-apa, tapi bagi dia wajib untuk mencari orang yang nanti sekiranya orang tersebut bisa paham tentang sholat, tentang wudhu, apapun yang perkara yang wajib dia harus belajar. Masih lanjut. Bisa aja. Nah, di sini Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith ada masalah, maksudnya ada pertanyaan, afdal mana di dalam rukun tadi itu, berdirinya atau sujudnya, berdirinya atau sujudnya, afdal mana, baik yang mana, maksudnya lebih besar pahalanya yang mana gitu. Muqtamad, pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya berdiri itu lebih afdal, maksudnya lebih besar pahalanya saja. Makanya kalau orang yang dia tersebut dia tidak mampu berdiri tadi itu, dia salah dulu kan, itu baca-baca mengurangi pahala sholatnya, karena kan berdiri itu pahala besar. Menghadap seperti kita orang menghadap presiden, contoh ya, kita lagi menghadap presiden, ini lebih dari presiden Allah. Allah itu yang menciptakan presiden, menciptakan raja, semuanya kita hadapi Allah dari dalam keadaan berdiri. Ini keadaan penghormatan yang paling stabil sudah ini. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW afdhalus sholat tulul qunut. Paling afdhalnya sholat itu orang yang memanjangkan berdirinya. Maksudnya apa? Di dalam sholat tersebut dia baca surat panjangnya, ada yang mengatakan sampai ada orang yang satu rakaatnya itu bisa menghatamkan satu Al-Quran, khatam gitu kan. Ada yang mengatakan lagi 2 rakaat itu 4 kali khatam. Jadi satu rakaatnya 2 khatam. Dia mengambil keutamaan dalam berdiri tadi. Saking nikmatnya dia beribadah kepada Allah dalam keadaan
dan berdiri dari itu dia manjakan, dia lezat. Orang itu kalau sudah lezat dalam ibadah, mulutnya itu mengucapkan itu seakan-akan ada madunya. Orang yang sudah kenal Allah, orang yang sudah nikmat dalam ibadah, capek itu hilang rasanya. Subhanallah. Inilah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dengan kekhususan. Wa qila anna sujuda afdal. Akan tetapi ulama juga mengatakan bahwasanya sujud afdal juga. Kenapa? Ya kan Nabi Muhammad SAW berkata, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih 'azza wa jalla wa huwa sajid." Kenapa kok bisa dibilang ini sujud juga afdal? Karena dekatnya hamba ketika sholat itu apa? Dalam keadaan sujud. Sujud itu dekat sama Allah. Maksudnya apa? Kita memang dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah, menghadap Allah. Allah yang ada paling tinggi, paling agung. Kita cuma manusia biasa, kita cuma merendah saja. Makanya orang kalau dalam keadaan sujud, perbanyaklah doa. Kalau bisa doa yang panjang dalam sujud tersebut, tidak apa-apa. Makanya orang itu, ulama salaf dulu, ulama yang dulu, itu kalau beliau sujud pada dalam keadaan terakhir, beliau panjangkan sujudnya. Tidak kaget kalau ada bekas gitu. Dalam keadaan sujud nangis. Dalam keadaan sujud beliau taubat. Dalam keadaan sujud beliau menambahkan nikmat dari Allah. Lezat rasanya itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelezatannya langsung kepada orang yang merasakannya. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allah itu maha tinggi. Kita ini kita ini maha rendah. Pasti disebutkan kayak itu dia rasa ya Allah, aku ini orang biasa. Allah yang maha tinggi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan sujud juga afdal. Jadi berdiri afdal, tapi ada yang mengatakan sujud pun afdal. Wa ba'duhum fassalah. Akan tetapi daripada ulama-ulama juga mengatakan kalau dalam keadaan sholat malam, jadi kan ada sholat malam, ada sholat siang. Nah, kalau dalam keadaan sholat malam, memanjangkan berdiri itu apa? Kalau lagi siang, sujud dan apa? Jadi mau ngambil sujud, mau ngambil berdiri, apa mana bisa dua-duanya. Tapi yang paling banyak, yang paling kuat pendapatnya ulama dalam keadaan berdiri. Mungkin itu ada yang perlu dijelaskan. Kalau kami sujud ini, masih doa itu dilapas atau dalam hati. Kalau doa itu dilakukan sekiranya kita mendengar doa tersebut. Nah, ya. Boleh juga untuk yang harusnya dilakukan, tapi dengan hati itu tidak apa-apa. Afdalnya bisa dilakukan. Yang maksud tadi ya, yang datang dari Nabi. Contoh tadi subhanallah alam. Tapi kalau semisal aku mengatakan bahwasanya kalau sujud itu kita boleh doa-doa. Nah biasanya orang kalau tidak bisa bahasa Arab, nah di dalam hati itu doa tadi. Gitu. Jadi doa yang datang dari Rasulullah Subhanahu wa taala nah itu disebutkan. Lain tadi itu dimasak doa selamat apapun pas terakhir itu dilapas tuh. Lapas tuh.
sholat tapi tidak melapaskan jadi apa itu? Jangan sholat tapi tidak melapaskan. Tidak sholat tapi tidak melapaskan. Bagi sholat tidak didapatkan apa no? Apa yang dilihat? Kan tadi sudah ini dalam keadaan sholat yang di rukun mana ini? Dikarenakan itu bukan rukun gauli, itu bukan rukun yang terbentuk perkataan. Kan sudah dijelaskan tadi. Sujud adalah rukun yang berbentuk pekerjaan, walaupun dia tidak membaca apapun, dia tidak bisa. Dikarenakan sujudnya itu Rasulullah saja mengajarkan kalau kita tersebut merendah kepada Allah jangan membaca doa. Doa yang datang dari Rasulullah Subhanahu wa taala dibaca dalam doa dalam keadaan buka suaranya, dalam hati tidak ada masalah. Tapi lebih bagus dibuka. Lebih bagus dibuka. Kita merasakan nikmat dari Allah tidak mungkin biar besar salam. Kalau apa Dalam hati tidak ada masalah. Mungkin itu. Kalau kita ngomong di saat kan sholat berbahasa Indonesia bukan bahasa Arab, batal lagi. Contoh kakak itu tadi nanya sujud kan itu kan doa, kan bahasa Arab juga tidak terlalu. Jadi doa itu pakai bahasa Indonesia apa batal lagi? Nah itu kan itu doa yang bukan datang dari Nabi ya. Nah lebih baik karena kamu tadi apa di dalam hati, di dalam hati. Soalnya kalau semisal doa tersebut tidak datang dari Nabi takutnya batal. Kalimat yang memahamkan satu atau dua itu bisa membatalkan. Makanya sampai artinya kita berhati. Nah, kan nanya. mau kita datang untuk sholat berjemaah kita baru nyampe imam sudah rukuk kita begitu kalau imam tidak kita tidak Jadi dihitung itu rukuk, dihitung itu satu rakaat, di imam rukuk. Kita baca kalau pas rukuk tadi. Tapi kalau sudah dua dan sudah rukuk sudah masuk rukuk. yang sama-sama rukuk Nah, makanya bagian luar ini satu jalan yang mana satu rakaat tersebut masih dianggap ya. Jadi kalau antum hadirin ngelihat imam itu sudah rukuk, datang gitu, Allahu Akbar, baca Fatihah dikit ya, Bismillahirrahmanirrahim langsung rukuk, itu dianggap sempurna. Kenapa? Itu satu rakaat sudah ditanya sama imam. Lain lagi kalau kita datang posisinya sudah masuk, sudah keluar dalam satu rakaat. nama sekarang tadi Ya, oke pas akhir mangga lagi satu rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah Allahumma ta'ala kita dari Allahumma ta'ala dari Allahumma ta'ala Muhammad amin wa ta'ala surah al-Fatihah Allahumma ta'ala ya arhamar rahimin Allahumma ta'ala Qur'an al-Azan al-Amal al-Mahfaz al-Jawhar wa al-Bulugh al-Afiyah 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 وَقَدْ خَلَقَ الْأَرْضَ مِنْ حَدِيدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ